Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Hari ini saya baru pulang belanja teman-teman, dan ini nota belanjaan saya ya. Total belanjaan hari ini yaitu 3.642.000. Di sini satu dus ini isinya rokok ya teman-teman. Saya beli rokok dan sedikit minuman. Kita lihat minuman apa aja yang saya beli ya. Di sini saya beli mineral 15 liter ya, 2 galon, karena salesnya belum datang dan galon saya sudah habis, jadi saya beli di grosiran. Saya beli 2 aja. Kemudian di sini seperti biasa ya, karena di warung saya paling laris itu mineral. Di sini saya juga beli mineral yang ukuran 5 liter satu dus. Yang 600 ml saya beli 10 dus aja. Selanjutnya di sini ada teh pucuk juga. Teh pucuk saya beli 5 dus, Minola gelas 4 dus. Minola gelasnya 5 dus. Kemudian Minola botolnya 2 dus dan 1 dus Pocari ya. 1 dus Pocari. Untuk minumannya ini aja ya teman-teman. Yang besar itu biasanya itu rokok ya. Dan kita akan bongkar untuk rokoknya teman-teman. Ini untuk rokoknya. Di sini ada Roma kelapa ya. Saya beli 1 pak. Untuk rokoknya ada Magnum Bintang 2 pak. Ada kelas mil 16. Kemudian Janaka. Ada Super yang 50. Ada Juara Jambu. Terus di sini ada Hexos ya. Ini dikasih yang toples besar ya. Terus saya pesannya toples yang kecil, dikasihnya toples besar. Ini 1 toples Hexos. Dan selanjutnya di sini ada Amil mentol. Saya beli 2 bungkus aja. Sebenarnya Amil mentol ini lama ya habisnya ya teman-teman. Yang penting barangnya tuh ada aja di warung ya. Kemudian ada jarum coklat 2 pak, ada GGM 2 pak, Samsu 1 pak, kemudian ada Harmoni 1 pak, ada Magnum Max 1 pak ya. Ini Magnum Max 1 pak. Ada Twist yang kuning 1 pak, dan ada Sampurnamil 1 pak ya teman-teman. Ini yang besar ya. Modal saya belanja hari ini tuh 3 juta. Sedikit minumannya sedikit, tapi untuk rokoknya ini yang uangnya yang besar ya teman-teman. Jadi habis 3 juta lebih ya teman-teman, hanya untuk rokok segini. Dan untuk minumannya sedikit aja ya, tidak banyak untuk minumannya ya. Ini nyetok yang barang kosong aja ya teman-teman, yang lain masih lengkap ya. Dan hari ini juga saya akan kedatangan barang dari sales Fashion Flag ya. Nanti kita tunggu barangnya datangnya, mungkin agak sore atau siangan, kita lihat aja nanti teman-teman. Nanti akan saya record juga videonya agar kalian tahu apa aja yang saya belanjain ya. Dan untuk harga-harga rokok ini belum ada kenaikan ya teman-teman, belum ada kenaikan. Hanya kemarin itu dari Magnum Bintang ini 1 paknya ini ada kenaikan 500 perak ya teman-teman. Dan untuk hari ini alhamdulillah ya, masih diberi rezeki untuk selalu stok barang setiap harinya. Untuk rokok ini wajib setiap hari itu nyetok ya teman-teman, karena memang item paling laku di warung sembako saya yaitu rokok ya teman-teman. Dan di video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bisnis sembako ya. Jadi saya akan membagikan ke kalian 8 tips untuk kalian memulai bisnis sembako agar kedepannya bisa sukses dan berjalan dengan lancar ya teman-teman. Usaha warung sembako ini tidak mudah seperti yang kalian bayangkan ya teman-teman.
Kebanyakan usaha warung sembako ini gampang-gampang susah ya, kecuali kalian memang sudah terlahir dari keluarga pengusaha warung sembako, otomatis kalian dari kecil itu sudah mempelajari mengenai bisnis tersebut ya teman-teman. Walaupun kalian terlahir dari keluarga yang memang sudah berkecimpung di bisnis ini, kalian juga harus mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena di bidang usaha warung sembako ini ya teman-teman, kalau kita salah mengambil keputusan itu akan mengakibatkan usaha kita ini bisa bangkrut dan gagal untuk berkembang. Jadi walaupun modal kalian itu besar ataupun sudah dibilang cukup besar, kalau kalian sudah salah dalam mengelola usaha kalian tersebut, otomatis usaha kalian itu tidak akan berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan memulai usaha warung sembako ini, kita itu butuh proses ya teman-teman, bisa sampai jungkir balik. Walaupun modal kalian besar, kalau kalian tidak mempelajari terlebih dahulu mengenai dasar-dasar usaha tersebut, otomatis kalian tidak akan bisa menjalankan usaha kalian dengan lancar. Bahkan banyak banget ya teman-teman, pengusaha warung sembako ini bisa sampai berkali-kali gagal ataupun rugi dalam menjalankan usaha ini. Dan tips pertama yang saya akan sarankan ke kalian ya, ini juga menurut saya penting ya teman-teman, yaitu membuat daftar keinginan kalian. Setiap orang pasti mempunyai banyak keinginan ya teman-teman, apalagi kalau kalian itu mempunyai usaha sembako ataupun warung sembako seperti saya ini, pasti mempunyai banyak banget keinginan. Oleh karena itu lebih baik kalian itu sebelum memulai usaha ini, kalian buatlah daftar keinginan kalian yang akan nanti kalian capai setelah menjalankan usaha ini. Contohnya yang paling simpel, kalau kalian punya rumah di padat penduduk dan rumah kalian itu memiliki teras ataupun lahan yang cukup untuk membuka warung sembako kalian di depan rumah, kalian catatlah di buku catatan kalian. Contohnya seperti saya nantinya ingin mempunyai warung sembako ataupun warung kecil-kecilan di depan rumah saya. Atau kalian pengen mempunyai keinginan mendapatkan omset pertama ataupun omset di bulan pertama sekitar 10 juta dalam 1 bulan. Atau saya ingin mempunyai penghasilan 1 bulannya sekitar 5 juta. Atau masih banyak lagi keinginan-keinginan yang lainnya. Kalian tinggal catat saja ya teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, keinginan tersebut kalau tidak kalian jalankan atau kalian laksanakan, otomatis itu hanya angan-angan saja ya teman-teman. Oleh karena itu, kalau keinginan kalian sukses, kalian harus diselingi ataupun dijalankan dengan tindakan kalian yang nyata. Dan lebih bagus kalian juga mencatatkan keinginan kalian dalam jangka pendek ataupun jangka panjang kalian. Setelah kalian mencatat semua keinginan kalian, kalian bisa tempel di rumah kalian ataupun dimanapun yang memang sekiranya setiap hari kalian bisa lihat. Dan kalau sudah menulis semuanya, kalian tinggal jalankan semua keinginan kalian. Dan apabila salah satu keinginan kalian sudah tercapai, kalian tinggal coret aja ya teman-teman. Dan selanjutnya pelajari dasar bisnis warung sembako. Contohnya pelajari lokasi ataupun tempat toko yang baik, penataan barang yang benar, pemberian harga barang, cara kulakan barang yang benar ataupun cara memilih barang yang benar, cara mempromosikan barang ataupun mempromosikan toko kalian. Dan jangan lupa pelajari kompetitor ataupun saingan kalian. Semua itu harus kalian pelajari dengan detail dan teliti ya teman-teman. Itu sebagai amunisi kalian dalam memulai usaha warung sembako. Tips selanjutnya yaitu belajar dari pengalaman orang lain. Sebenarnya belajar dari pengalaman sendiri juga bisa ya teman-teman, tapi kalau belajar dari pengalaman sendiri, kita itu tidak terlalu banyak mengerti ya. Jadi lebih baik kita itu juga mencari pengalaman dari orang lain. Itu akan sangat bermanfaat sekali dalam menjalankan usaha warung sembako kalian.
Selanjutnya untuk tips yang keempat ya teman-teman, yaitu berani mengambil resiko. Menjadi pengusaha sembako itu banyak sekali resikonya ya teman-teman. Tetapi kalau kalian tidak berani mengambil resiko itu, kalian tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan kesuksesan. Berani mengambil resiko itu berarti 50% itu kita bisa mendapatkan keberhasilan dan 50% itu kita bisa mendapatkan kegagalan. Berani mengambil resiko juga harus ada dasarnya ya teman-teman. Bukan hanya modal nekat aja ya teman-teman, kalian harus tahu keuntungan dan kerugian dikala kalian mengambil kesempatan tersebut. Dan untuk tips yang kelima yaitu menyatulah dengan bisnis sembako kalian. Jika kalian sudah menyatu dengan usaha warung sembako kalian, maka kalian lebih gampang untuk menjalankan bisnis tersebut. Dan pastinya lebih mudah ya, karena kita menjalankan usaha itu dengan hati, dan pastinya kalian juga wajib banget bersungguh-sungguh ya menjalankan bisnis usaha sembako ini. Yang dimaksud sudah menyatu dengan bisnis sembako yaitu kita menjalankan bisnis ini dengan perasaan ikhlas dan perasaan nyaman dalam menjalankan bisnis sembako ini. Dan tidak ada lagi rasa terbebani ya dalam menjalankan usaha ini, karena kalau kalian menjalankan sebuah usaha tapi perasaan kalian seperti terbebani menjalani usaha tersebut, otomatis usaha kalian itu tidak akan berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan untuk tips yang terakhir yaitu bekerjalah dengan cerdas. Kalian harus bisa memanfaatkan teknologi modern untuk kemajuan bisnis kalian pastinya. Misalnya untuk pulakan barang, untuk belanja, untuk promosi, dan masih banyak lagi yang lainnya ya teman-teman. Sehingga kalian tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk melakukan hal-hal yang kemungkinan bisa dilakukan menggunakan teknologi modern. Tapi bukan berarti kalian sudah bisa menggunakan teknologi modern, kalian juga tidak memerlukan tenaga orang lain ya teman-teman. Di sini juga kalian harus menggunakan tenaga orang lain, karena itu berkesinambungan yaitu berdampingan. Jangan sampai kalian menjaga warung sembako kalian sendiri dari pagi sampai malam, karena kalian itu sangat membutuhkan tenaga mereka juga. Karena kalau kalian mengerjakan semua sendiri, dari menjaga warung sembako, dari menyetok, dari belanja dan sebagainya, itu akan membuat tenaga kalian terkuras dan akhirnya kalian akan ngedrop dan sakit. Itu akan merugikan usaha kalian sendiri. Jadi walaupun kalian sudah menggunakan teknologi modern, apabila warung sembako kalian itu sudah ramai dan tidak berhenti pelanggan dan pembelinya, kalian wajib banget untuk mencari tenaga tambahan untuk membantu kalian meringankan semua pekerjaan yang ada di warung sembako kalian. Kalau semuanya kalian kerjakan sendiri, itu akan mempengaruhi performa kalian dalam melayani pembeli ya teman-teman. Tips yang ketujuh, bergabunglah dengan komunitas. Contohnya seperti SRC. Di SRC itu kalian akan bertemu dengan teman-teman sesama pejuang warung sembako. Di situ kalian juga bisa mempelajari mengenai usaha warung sembako yang memang belum kalian ketahui. Dan kemudian untuk tips yang terakhir dan yang kedelapan yaitu berbagilah dengan sesama. Maksud berbagi di sini bukan serta-merta mengenai makanan dan uang ya teman-teman. Kalian bisa berbagi mengenai informasi-informasi mengenai sembako atau warung sembako ya teman-teman. Bisa berupa informasi bagaimana cara kalian restock barang, ataupun di mana kalian belanja pulakan yang harganya lebih murah, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Itulah beberapa tips yang memang saya jalankan di warung sembako saya, teman-teman. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kalian semuanya dan makin semangat ya dalam menjalankan usaha kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dua, tiga, lima setengah.